Dan ini juga adalah zaman di mana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam hadisnya, nubuahnya, prediksi kenabiannya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumu. Dan dikatakan di dalam ayat 183 tadi bahwasanya ibadah siam ini targetnya, sasarannya adalah takwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya awal mula Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu serta sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Kemudian di dalam ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siam, ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Semoga kalian menjadi orang-orang bertakwa. Jadi jelas, di dalam bulan Ramadan ini ada dua hal penting yang menjadi perhatian kaum mukminin. Pertama, ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, sebab awal mula Al-Quran diturunkan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini peranannya ada tiga. Pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan akan petunjuk itu. Dan yang ketiga, Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara baik dan buruk, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, antara yang sunnah Nabi Muhammad SAW dan yang bid'ah. Sementara yang kedua, bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan ibadah puasa. Dan dikatakan di dalam ayat 183 tadi bahwasanya ibadah siam ini targetnya, sasarannya adalah takwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pada hakikatnya di dalam syariat kita, syariat Islam, dinullah yang mulia ini, semua bentuk ibadah targetnya adalah mencapai ketakwaan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia sekalian, beribadahlah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian, orang-orang tua kalian, agar kalian bertakwa. Jadi secara umum, a'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, itu tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Nah, sementara ada penghubung antara Al-Baqarah 183 dan 185 dalam surah Al-Anfal ayat 29. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa, niscaya Allah berikan kepadamu furqan, pembeda antara hak dan batil.
Jadi di sini ada penghubung antara syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran dan syahrul Ramadan sebagai syahrul Siyam. Penghubungnya apa? Penghubungnya adalah jika kita benar-benar mampu melaksanakan ibadah ini secara optimal dan baik dan benar, ya, sehingga kita meraih apa yang dikatakan Allah la'allakum tattaqun tadi, maka setiap kita yang mengaku beriman ini dijamin akan mendapatkan furqan, kemampuan membedakan hak wal batil, benar dan salah, baik dan buruk, yang diperintahkan, yang dilarang Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bidah. Nah, sementara tadi sudah kita bahas bahwa Al-Quran salah satu peranannya adalah Al-Furqan. Berarti ada dua furqan di sini. Ada furqan di dalam isi Al-Quran itu sendiri, kalamullah, firman-firman Allah, dan ada furqan di dalam diri orang beriman yang telah menggarap dirinya dengan beribadah yang baik dan benar sehingga dia meraih ketakwaan. Ketakwaan itu menghasilkan furqan di dalam dirinya. Nah, jika furqan di dalam diri seorang mukmin berjumpa dengan furqan di dalam Al-Quran, ini luar biasa. Ini akan melahirkan manusia-manusia mukmin yang tidak akan goyang menghadapi zaman seperti apapun. Sementara zaman yang kita jalani sekarang ini zaman yang dahsyat sekali. Ini adalah zaman yang sering kali kami nyatakan, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Mengapa? Karena ini adalah era yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu zaman kita sekarang. Dan ini juga adalah zaman di mana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam hadisnya, nubuahnya, prediksi kenabiannya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan-kebiasaan, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian tetap saja mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Nah, jadi saudara rahimahullah, itu zaman kita sekarang. Mengapa kita menghadapi banyak fitnah hari ini seperti dunia seperti sudah gelap gulita ini? Karena yang memimpin atas izin Allah Ta'ala tentunya adalah kaum al-Yahud wan Nasara ini, Barat, Eropa, Amerika. Mereka yang memimpin dunia hari ini. Dan cara mereka memimpinnya sudah barang tentu tidak sama dengan cara kaum mukminin memimpin dunia ini. Ketika kaum mukminin memimpin dunia ini, ya, pada masanya sebelum 100 tahun yang lalu, ya, kita orang-orang beriman itu memimpin dengan memperkenalkan sistem iman tauhid. Karena apa? Karena di dalam kepemimpinan kaum beriman yang komitmen tentunya, mereka menjunjung tinggi, ya, dua sumber utama warisan suci, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Sementara kita sekarang berada di babak keempat. Nah, ini juga hadis yang berikutnya yang penting menggambarkan ma'rifatuz zaman, kondisi zaman kita sekarang. Kita berada di babak mulkan jabriyatan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Yahudi Nasrani itu memaksakan kehendak mereka sampai di negeri-negeri kaum muslimin sekalipun, ya, mereka yang mendapatkan otoritas kepemimpinan tunduk pada kemauan al-Yahud dan Nasara itu. Nah, bayangkan betapa beratnya ujian kita. Ujian menghadapi dunia yang dipimpin oleh dua kelompok yang jelas-jelas digambarkan dalam surat Al-Fatihah.
kelompok Yahudi itu kelompok al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala. Sedangkan kelompok Nasrani adalah kelompok ad-dhalin, yang tersesat. Yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat kita, jangan ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang ke Yahudian, yang ke Nasranian. Ya, tapi hari ini Allah Ta'ala justru menguji kita umat Islam dengan kepemimpinan ada di tangan mereka. Maka hanya kekuatan takwa, kekuatan Quran, itulah yang akan membuat kita terus menerus memiliki furqan, kemampuan membedakan hak wal batil, ya, membedakan yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah, membedakan yang sunnah Nabi dengan yang bidah. Makanya mari kita menyambut syahrul Quran ini, syahrul furqan ini, syahrul taqwa ini, syahrul siyam ini, syahrul ibadah ini dengan kesungguhan, dengan mengharap kepada Allah Ta'ala. Semoga kita benar-benar menjadi muttaqin, yang karenanya kita benar-benar memiliki furqan di dalam dada kita, yang dengan kita akrab dengan Al-Quran yang juga mengandung furqan, maka jadilah dua kekuatan furqan ini membuat kita tidak begitu saja gampang menurut kepada kemauan Yahudi dan Nasrani. Sebab sistem dunia yang mereka kelola hari ini telah menjadi sebuah sistem kafir syirik, yang menurut Ahmad Thompson pantasnya disebut sistem Dajjal. Sebuah sistem yang akan senang kalau manusia mau tunduk kepada aturannya, hukumnya, protokol-protokolnya, dikasih surga, dikasih kenikmatan dunia. Tapi barang siapa yang menolak untuk tunduk kepada hukumnya, aturan-aturannya, protokolnya, niscaya dipersulit hidupnya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan di tengah zaman fitnah ini kita dipilih Allah Ta'ala menjadi mukmin, menjadi muttaqin, yang benar-benar memiliki furqan, yang dengan Al-Quran, furqan di dalam dada kita berjumpa dengan furqan dalam kalamullah, kita benar-benar bisa melangkah dengan tegap, melangkah dengan mantap, tidak begitu saja mengikut kepada apa-apa aturan, hukum, nilai-nilai, protokol-protokol yang ditawarkan oleh sistem Dajjal, pimpinan Yahudi Nasrani ini, pimpinan kaum musyrikin juga, mereka turut membantu Yahudi Nasrani, sehingga kita keluar sebagai mereka-mereka yang meraih petunjuk sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala, yaitu mereka-mereka yang di atas siratal mustaqim, alladzina an'amta alaihim, yaitu mereka-mereka yang di atas jalan yang lurus, yang telah memperoleh nikmat karena menempuh jalan lurus itu, dari kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalangan para nabi, kalangan para orang-orang yang jujur, yang benar ucapannya, perilakunya, kalangan orang-orang yang rela menyerahkan jiwa raganya, hartanya untuk mengangkat panji-panji agama Allah sehingga meraih nilai syahid, dan orang-orang yang gemar beramal saleh, kaum salehin. Kita tidak mau menjadi pengikut al-Yahud al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah Ta'ala, maupun pengikut an-Nasara, yaitu yang ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam keimanan, dalam ketakwaan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi